Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Haman. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dan berkata Fir'aun, "Wahai orang banyak, aku tidak mengetahui bagi kalian Tuhan selain aku. Maka bakarlah untukku, wahai Haman, tanah liat. Kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi, agar aku melihat kepada Tuhan yang Musa. Dan sesungguhnya aku menduganya," itu Musa, termasuk mendusta. Haman bukan merupakan julukan atau lakob, bukan kunyah, atau juga nama asli orang Arab, karena di semua ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang Haman, yaitu pada Quran Surat Al-Qasas ayat 6, 8, dan 38, Quran Surat Al-Ankabut ayat 39, Quran Surat Al-Ghafir ayat 24 dan ayat 36, semuanya tidak berakhiran tanwin. Jadi Haman merupakan ghairu munsharif, dan nama Haman adalah nama orang di luar Arab. Nama Haman sebagai orang yang dekat dengan Fir'aun dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38 dipertanyakan oleh sebagian orang. Karena di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran, khususnya sebelum peristiwa Exodus atau ketika Bani Israel masih berada di Mesir, tidak tercantum nama Haman. Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Yudaisme Rabbinikal mengkalkulasi bahwa Musa hidup dari tahun 1351 sampai 1271 sebelum Masehi. Sedangkan menurut Jerome, Musa lahir di tahun 1552 sebelum Masehi, dan James Husser mengatakan Musa lahir di tahun 1571 sebelum Masehi. Sumber Wikipedia. Sedangkan nama Haman baru ada ketika Bani Israel sudah berada di Persia, di mana hal ini tercantum pada kitab Ester. Raja Persia kala itu adalah Ahaswiros I yang memerintah pada tahun 486 sebelum Masehi hingga 465 sebelum Masehi. Sumber Wikipedia. Jadi menurut mereka terdapat perbedaan waktu dan tempat yang sangat jauh antara ayat Al-Quran dengan Alkitab mengenai sosok Haman. Baiklah, kita akan membahasnya. Kitab Ester termasuk ke dalam kitab yang apokrif. Istilah apokrif biasanya digunakan oleh gereja Kristen Protestan untuk merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap tidak kanonik, tidak termasuk ke dalam kanon Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Contohnya adalah kitab 1 dan 2 Mekabe, Tobit, Yudit, Hikmah Salomo, Ecclesiasticus, Baruch, dan tambahan kitab Ester dan Daniel. Sumber Wikipedia. Apokrif atau dalam bahasa Inggris apokrifa berasal dari kata apokryphos dalam bahasa Yunani, artinya rahasia, tersembunyi, atau tidak kanonik. Dengan demikian istilah ini merujuk kepada tulisan-tulisan yang diragukan keasliannya. Kitab Ester merupakan satu-satunya kitab yang tidak menyebutkan nama Allah sama sekali. Sumber Wikipedia. Bukan saja nama Tuhan yang tidak disebut dalam kitab Ester, tetapi dalam kitab Ester juga tidak disebutkan hukum Tuhan, tanah suci, dan bait. Jadi kitab Ester tidak bisa dijadikan patokan karena diragukan keasliannya.
Sedangkan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi, mari kita simak kitab Ester, pasal 3, ayat 1-6. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur, dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat. Apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Pada kitab Ester tersebut, terdapat nama Haman. Yang anehnya, terdapat persamaan Haman dalam Al-Quran dengan Haman pada kitab Ester, yaitu merupakan sosok pembesar yang mempunyai kedudukan tinggi dan dekat dengan raja, juga sebagai pemeran antagonis. Ada yang menarik tentang sosok Haman yang ditulis pada situs thedinshow.com. Silakan, link ada di deskripsi. Pada website tersebut diceritakan bahwa Profesor Maurice Bucaille menemukan bukan saja nama Haman, tetapi lengkap dengan jabatannya terdapat pada kamus nama pribadi kerajaan baru Mesir kuno dalam bahasa hieroglif. Maaf sebelumnya apabila dalam pelafalan salah. Kamus tersebut adalah Egyptische Inschriften aus dem KK Hofmuseum in Wien, yang dibuat oleh Egyptologis dari Jerman yaitu Walter Resinski. Silahkan, link ada di deskripsi. Bisa dilihat pada halaman 130. Sekarang kita perbesar yang ditandai. Susah menerjemahkan hieroglif, tetapi kita bisa mencoba menerjemahkan bahasa Jerman yang merupakan hasil dari terjemahan hieroglif tersebut. Bahasa Jerman tersebut bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Name und Titel jika diterjemahkan nama dan jabatan. Anmerkung jika diterjemahkan adalah catatan. Hieroglif yang diwarnai ungu dalam bahasa Jerman artinya Vorsteher der Steinbrucharbeiter jika diterjemahkan kepala pekerja kasar batu. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38, bahwa Fir'aun menyuruh Haman membuat bangunan yang tinggi, dan hal ini sangat cocok dengan kamus tersebut, yaitu jabatannya sebagai kepala pekerja kasar batu. Hieroglif yang diwarnai kuning artinya Haman. Dari mana kita tahu bahwa hieroglif tersebut artinya Haman? Nama Haman tersebut kita bisa dapat dari buku Die Ägyptischen Personennamen BD 1 yang dibuat oleh Herman Ranke. Silahkan, link ada di deskripsi. Sebenarnya buku tersebut ada 3 jilid, tapi nama Haman ada pada jilid 1. Bisa dilihat pada halaman 240, nomor 25.
Kita perbesar. Huruf hieroglif tersebut sama dengan yang terdapat pada kamus tadi. Coba kita gabungkan. Lalu, kenapa cuma ada huruf konsonan saja, yaitu HMN, tidak ada huruf vokalnya? Dalam penulisan, orang Mesir hanya menggunakan huruf konsonan, huruf mati saja. Misalnya, kata minum hanya akan ditulis MNM. Sumber Wikipedia. Hieroglif yang diwarnai biru artinya milik Amon. Bisa dilihat pada buku Die Egyptischen Personennamen BD1 halaman 14, nomor 1. Kita perbesar. Gehoren artinya milik, Dem artinya ke. Amon adalah salah satu dewa Mesir yang memiliki 2 tanduk. Juga merupakan dewa Libya yang disembah oleh Alexander Agung. Yang mungkin jika diartikan, hieroglif yang diwarnai biru adalah pendeta dewa Amon. Jadi kita perhatikan kembali jika diterjemahkan dan digabung menjadi Haman, pendeta dewa Amon, kepala pekerja kasar batu. Dan ini cocok dengan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Juga terdapat pada sebuah monumen peninggalan Mesir zaman Kerajaan Baru. Bisa dilihat pada sebuah buku yang berjudul Die Egyptischen Ringmailer in Miramar. Link ada di deskripsi. Silahkan bisa dilihat pada taf nomor 39 yang ditandai. Lalu kita coba perbesar. Terdapat hieroglif yang sama dengan kamus dan buku sebelumnya. Cuma ditulis tidak secara horizontal, tetapi ditulis vertikal. Hieroglif sebenarnya dapat dibaca dalam hampir segala arah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan atas ke bawah. Untuk menentukan cara membaca set glif tertentu, mulailah dengan mencari glif berkepala. Kalau kepala menghadap ke kiri, mulai membaca dari kiri, dan teruskan menuju ke kepala. Kalau kepala menghadap ke kanan, mulai membaca dari kanan, dan teruskan menuju kepala. Kalau glif tampak berupa kolom vertikal, selalu baca mulai dari atas menuju ke bawah. Namun, Anda masih perlu menentukan apakah hieroglif baca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ketahui bahwa sebagian glif dapat dikelompokkan bersama untuk menghemat ruang. Glif tinggi biasanya digambar sendiri, sementara glif pendek saling ditumpukan. Artinya satu baris hieroglif mungkin perlu dibaca secara horizontal dan vertikal. Sumber WikiHow. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan, nama Haman yang terdapat dalam ayat Al-Quran terbukti keberadaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.